Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Kemudian ada manfaat kesetaraan gender. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja, mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia. Yang kedua ada peningkatan produktivitas, dan yang ketiga ada inovasi. Inovasi itu dengan melibatkan beragam perspektif dan pengalaman. Kesetaraan gender mendorong inovasi dalam berbagai bidang, membantu menciptakan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, yang berikutnya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada keseimbangan kekuasaan, dan yang keenam ada kesehatan dan pendidikan. Yaitu kesetaraan gender berkontribusi pada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas keputusan, yaitu keberagaman dalam pengambilan keputusan, termasuk peran gender yang seimbang dapat meningkatkan kualitas keputusan karena melibatkan berbagai perspektif. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Satu video ini mungkin nggak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi mungkin ini saatnya perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan, gak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan. Selamat Hari Perempuan Internasional. Dan seperti biasa, terima kasih.
Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.